9 abad sebelum Wright bersaudara lahir, di bawah langit emas Andalusia, sebuah mimpi besar sedang dirajut. Namanya adalah Abbas bin Firnas, seorang polimatik, ilmuwan, dan penyair yang menolak percaya bahwa manusia ditakdirkan hanya untuk berpijak di bumi. Setiap hari, matanya tak lepas menatap elang yang membelah angkasa. Ia bertanya, "Jika burung bisa, mengapa kita tidak?" Di dalam studionya yang diterangi cahaya lilin, ia mulai menggambar. Bukan sekadar sketsa, tapi sebuah cetak biru untuk menantang takdir. Ia mempelajari setiap helai bulu, setiap kepakan sayap, dan hukum alam yang tersembunyi di balik angin. Bagi penduduk Cordoba, ia mungkin seorang pemimpi yang gila. Namun bagi sejarah, ia adalah pionir yang sedang membuka jalan menuju langit. Inilah kisah tentang keberanian yang melampaui zaman. Kisah tentang sayap pertama umat manusia. Namun, Abbas bukan sekadar pemimpi yang nekat. Ia adalah salah satu otak paling cemerlang. Di masa kejayaan Islam, seorang jenius yang menguasai kimia, astronomi, hingga fisika. Ia menciptakan jam air untuk menghitung waktu dengan presisi dan membangun planetarium di rumahnya, di mana bintang-bintang dan awan tampak bergerak seolah nyata. Di saat sebagian besar dunia masih berada dalam masa kegelapan, Cordoba tempat Abbas tinggal adalah pusat cahaya ilmu pengetahuan dunia, tempat di mana ribuan buku dan penemuan lahir. Abbas bahkan menemukan cara memurnikan kaca bening, yang kemudian menjadi cikal bakal lensa kacamata yang kita gunakan hari ini. Namun dari semua penemuannya, ada satu ambisi yang tak pernah padam, sebuah obsesi yang akan membawanya dari kehangatan laboratorium menuju tepi tebing yang mematikan. Tahun 875 Masehi, kabar itu tersebar ke seluruh penjuru kota. Ribuan orang berkumpul di lereng Bukit Jabal Al-Arus, menatap ke puncak tebing dengan penuh tanya. Di atas sana, Abbas berdiri dengan sebuah konstruksi yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya, sepasang sayap raksasa, terbuat dari ribuan bulu burung asli. Usianya sudah tidak muda lagi, hampir 70 tahun. Namun semangatnya masih seperti pemuda yang baru pertama kali bermimpi. Ia menatap jurang di bawahnya, satu langkah kecil, dan ia akan membuktikan teorinya atau menghadapi kematiannya sendiri. Ia merentangkan sayapnya, dunia mendadak hening. Hanya ada suara angin dan detak jantung seorang pria yang siap mengukir sejarah. Dia melompat, dan untuk beberapa menit yang abadi, dunia menyaksikan sesuatu yang mustahil. Manusia benar-benar terbang. Bukan sekadar jatuh, ia melayang. Ia memanfaatkan arus angin, persis seperti elang yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Di atas sana, ia melihat dunia dari sudut pandang yang belum pernah dirasakan manusia manapun sebelumnya. Kini, ia telah menaklukkan langit. Namun, ada satu detail fatal yang ia lewatkan. Ia tidak menciptakan ekor untuk kemudinya. Tanpa ekor, keseimbangan itu perlahan hancur. Ia jatuh dengan keras. Sayap bulu burungnya hancur berkeping-keping. Meskipun ia selamat dari maut, tubuhnya takkan pernah sama lagi setelah hari itu. Abbas bin Firnas tidak pernah terbang lagi. Luka di punggungnya menjadi pengingat abadi akan keberaniannya menantang langit di usia senja. Namun, ia tidak gagal. Kegagalannya mendarat justru menjadi pelajaran paling berharga bagi peradaban manusia tentang pentingnya desain ekor untuk stabilitas pesawat. Kini, namanya diabadikan oleh NASA sebagai nama kawah di bulan, dan patungnya berdiri tegak di berbagai bandara dunia. Penghormatan bagi sang manusia burung pertama. Setiap kali kita melihat pesawat membelah awan, ingatlah pada pria dari Cordoba ini. Pria yang membuktikan bahwa satu-satunya batas kita hanyalah imajinasi. Terima kasih telah menyaksikan Lensa Sejarah. Klik subscribe untuk mendukung kami menceritakan kisah hebat lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.